Guys, dengerin nih kesaksian dari orang Palestina yang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, bikin orang sedih karena Palestina, terus minta donasi. Aku langsung nolak karena itu haram. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biarkannya lebih percaya aja. Uang yang kalian donasikan bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Coba jujur aja, pernah nggak kalian lihat acara tentang Palestina tapi nggak buka donasi? Nggak pernah kan? Mana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Dari dulu saya udah tahu penggalangan donasi jualan penderitaan rakyat Palestina ini dijadikan bancakan ladang bisnis untuk dibagi-bagi di sini, sisanya baru dikirim. Makanya saya tidak pernah tertarik dengan gerakan Free Palestine. Karena saya tahu itu ladang bisnis makan uang haram dari donasi. Dan saya tidak salah, pernah ada lembaga donasi ACT terbukti maling donasi ke Palestina untuk memperkaya diri. Inilah alasan kenapa berita-berita di Indonesia selalu mendemonisasi Israel seolah Israel adalah iblis yang kejam tak berperi kemanusiaan. Karena jika Israel tidak di-framing kejam, maka akan sulit bagi para pengepul donasi untuk minta-minta sedekah ke masyarakat. Ya, bersyukurlah kita tidak termasuk orang-orang bodoh yang kena tipu duitnya oleh para pengepul donasi untuk beli mobil baru dan kawin lagi. Waduh, saya temukan sebuah informasi yang bikin geger ini kawan-kawan. Informasi ini dimuatkan oleh satukanindonesia.com. Anda bisa cari informasi ini di sana. Dalam judul informasi tersebut mengatakan, viral video wawancara Dubes Palestina, kami tak pernah terima donasi dari pendemo pro Palestina di Konoha. Waduh. Ya. Dan kawan-kawan, ini adalah wawancara antara pendeta Bambang Nursena dengan Dubes Palestina. Lalu dalam info tersebut yang saya baca bahwa Dubes Palestina itu tidak pernah menerima donasi dari pendemo pro Palestina di Indonesia. Justru dia mendapatkan donasi atau dana dari persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Nah, kalau ada oknum yang mengatakan kekristenan tidak pernah menyumbang untuk Palestina, itu dipastikan hoax. Karena pengakuan dari Dubes Palestina bahwa mereka mendapatkan bantuan justru bukan dari pendemo-pendemo pro-Palestina di Indonesia, malah dapatnya dari PGI. Nah, ini perlu kita viralkan kawan-kawan. Kemana dana-dana yang dikumpulkan selama ini? Atau mungkin ya mereka menyalurkan secara pribadi, ya langsung ya ke Gaza dan tidak melalui ke Dubes Palestina. Ya padahal sebenarnya kalau pengen donasi itu aman dan sampai dengan amanah, ya harus melalui kedubes ini menurut saya. Bukan yang kirim-kirim langsung, ya itu tidak bisa kita awasi dan pertanggungjawabkan. Atau seperti apa menurut kawan-kawan. Nah, untuk informasi fullnya nanti akan Pavel live-kan di akun YT Pavel. Anda bisa klik linknya di deskripsi video atau di kolom komentar. Berikan komentar Anda yang cerdas dan waras, ya. Salam waras dan bantu disebarkan. Bye-bye. Pemuda asal Gaza ini terang-terangan mengatakan jangan donasi untuk Palestina. Dan dia menjelaskan bahwa sebagian besar donasi tidak sampai kepada rakyat Palestina, teman-teman. Ternyata ini tuh sudah dijadikan seperti sebuah lahan bisnis oleh oknum tertentu. Bahkan dia sendiri di Indonesia pernah ditawari untuk berceramah dan mendapatkan 1,5 juta rupiah per harinya. Dan tentu saja ia menolak. Ini tuh disampaikan oleh seorang netizen bernama Ahmad Sofa. Beliau adalah pelajar asal Palestina yang sudah beberapa tahun tinggal di Indonesia. Ia melihat bahwa bantuan yang diberikan kepada Palestina dari Indonesia aja seharusnya sudah mampu membuat Palestina menjadi daerah seperti Singapura. Kalau semuanya tersalurkan secara baik ya, bayangkan tuh dari Indonesia aja loh, bagaimana dengan sumbangan dari negara lainnya. Namun sayangnya kenyataannya tidak seperti itu. Ia secara terang-terangan mengatakan bahwa ini tuh sudah menjadi sebuah bisnis di tanah air. Bahkan ia sendiri pernah ditawari untuk menghadiri salah satu kajian dan dibayar sekitar 1,5 juta rupiah untuk membawakan tema kesedihan tentang Palestina. Jadi nanti di situ orang-orang menyumbang dan dia dapat bagian 1,5 juta rupiah per hari. Jadi bayangkan dengan berceramah tentang Palestina, dia bisa meraup sekitar 45 juta rupiah kalau dia mau. Tentu aja ini tuh nauzubillah katanya. Dan ia tidak akan pernah melakukan itu. Pesannya, hati-hati kepada siapapun yang meminta donasi atas nama Palestina. Cek terlebih dahulu background organisasi atau orang-orang yang menyalurkannya. Guys, ternyata donasi selama ini dijadikan bisnis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan yang disampaikan ini adalah seorang anak muda Palestina yang
udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Dia mengatakan bahwa donasi-donasi ini harus lebih berhati-hati karena banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan dana donasi untuk kepentingan pribadinya. Bahkan beliau mengatakan ada yang sampai beli mobil Ferrari. Wow. Jangan donasi untuk Palestina, karena kalau semua uang donasi itu benar-benar sampai ke Palestina Gaza, harusnya sekarang orang di sana udah hidup makmur dan pada naik Ferrari semua. Di video ini, aku mau jelasin gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina, pelan-pelan malah jadi sebuah bisnis. Jumlah donasi dari Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat bikin Gaza jadi kayak Singapura. Bahkan tanpa ngitung bantuan dari negara-negara lain. Buat yang belum kenal aku Ahmad dari Palestina Gaza. Sekarang udah 4 tahun tinggal di Indonesia. Dan aku juga bakal senang banget kalau Anda follow aku. Hampir 2 tahun terakhir sampai hari ini, aku masih sering dapat tawaran kerja kayak gini. Aku ditawarin beberapa yayasan buat kerjasama dengan cara keliling ke masjid-masjid. Tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina, terus minta donasi. Dan mereka janji bayaran 1,5 juta rupiah. Cuma dalam 1 hari aja. Bayangin, sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta rupiah. Aku langsung nolak karena itu haram. Masa cuma ngobrol 30 menit di masjid, bikin orang sedih karena Palestina, terus aku dibayar 1,5 juta. Padahal aku udah bukan mahasiswa lagi, aku baru sudah 2 minggu yang lalu, dan sekarang sebenarnya aku lagi butuh banget pekerjaan. Tapi aku tetap ngerasa tenang karena aku yakin Allah bakal ganti dengan sesuatu yang halal dan lebih baik. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biarkannya lebih percaya aja. Uang yang kalian donasikan itu niatnya buat beli makanan dan bantu rakyat Palestina yang lagi kelaparan di sana. Bukan buat dibagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim. Demi Allah, aku sampai nelpon orang-orang Palestina yang di sini. Aku nasihatin mereka, aku bilang, udah tinggalin aja kerjaan kayak gitu. Tapi mereka cewek dan masih kerja dengan cara seperti itu. Coba jujur aja, pernah nggak kalian lihat acara tentang Palestina tapi nggak buka donasi? Nggak pernah kan? Nggak ada yang ngasih edukasi. Dan aku mau buktiin, kalau banyak dari kalian sebenarnya belum punya pengetahuan tentang Palestina. Aku bahkan nggak perlu bersumpah, mungkin 50% dari kalian nggak tahu di mana Masjid Al-Aqsa dan di mana Qubbat As-Sakhra dari 2 foto ini. Kenapa yang dipakai selalu nama Palestina? Karena mereka tahu Palestina itu salah satu hal yang paling bikin orang Indonesia cepat tersentuh. Di video selanjutnya, aku bakal kasih tahu kalian cara donasi yang benar dan harus donasi kemana. Salam damai sejahtera, kita semua berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Saudara, ternyata selama ini baru terbongkar soal donasi-donasi yang di Palestina. Wow, sangat disayangkan ya apa yang disampaikan oleh pemuda atau orang Palestina ini langsung. Ia mengatakan donasi-donasi yang dari Indonesia yang digaung-gaungkan selama ini menjadi lahan bisnis orang-orang tertentu. Wow, bagaimana dengan Hussein ini? Pasti terbungkam ya, kencang-kencang ketika ia mendengar berita ini. Nah teman-teman, saya mengutip dari berita Jakarta GP Priority.co.id yang menuliskan begini, seorang warga Palestina asal Gaza yang kini tinggal dan kuliah di Indonesia, Ahmad Sorafa, tengah menjadi sorotan publik usai mengungkap dugaan praktik penyalahgunaan donasi untuk Palestina di Indonesia. Hal itu diungkapkan Ahmad melalui video yang diunggah di akun Instagram _Ahmad_Sorafa. Namun saat ini video tersebut telah diturunkan atau dihapus. Dalam video itu Ahmad menjelaskan bagaimana sistem donasi dari Indonesia ke Palestina perlahan-lahan berubah menjadi ladang bisnis. Wow. Ya, tugasnya cerita tentang penderitaan rakyat Palestina. Terus minta donasi dan mereka janji bayarnya 1,5 juta cuma dalam 1 hari saja. Bayangin, sebulan gaji aku bisa sampai 45 juta, tuturnya. Meski ditawarin bayaran besar, Ahmad mengaku menolak pekerjaan tersebut karena menurutnya hal itu haram. Aku langsung menolak karena itu haram. Cuman ngobrol 30 menit masih bikin orang sedih karena Palestina terus
1,5 juta, padahal aku udah bukan mahasiswa, aku baru wisuda 2 minggu yang lalu, dan sekarang sebenarnya aku lagi butuh banget pekerjaan. Tapi aku tetap merasa tenang karena aku yakin Allah yang bakal gantikan dengan sesuatu yang halal dan lebih baik, ucap dia. Di video ini aku mau jelasin gimana sistem donasi yang awalnya buat bantu orang Palestina pelan-pelan menjadi sebuah bisnis. Jumlah donasi dari Indonesia aja sebenarnya udah cukup buat bikin Gaza jadi kayak Singapura, bahkan tanpa ngintung bantuan di negara-negara lain, kata Ahmed. Ia mengatakan selama 2 tahun terakhir dirinya kerap mendapat tawaran pekerjaan. Ia mengatakan yayasan yang meminta donasi di masjid-masjid di Indonesia. Ahmed mengaku ditawari bayaran fasilitas untuk pekerjaan tersebut, yakni 1,5 juta per hari. Lebih lanjut, Ahmed menjelaskan alasan oknum yang yayasan memilih orang asli Palestina untuk menjalankan pekerjaan donasi, yakni demi menarik kepercayaan masyarakat terkait penggalangan donasi. Kenapa mereka pakai orang Palestina? Biar kalian lebih percaya aja uang yang kalian didonasikan itu niatnya buat beli makanan dan bantu rakyat Palestina yang lagi kelaparan di sana, dan buat bagi-bagi dulu di sini, baru sisanya dikirim, jelas Ahmed. Ia juga menyebut nama Palestina yang kerap kali dipakai untuk penggalangan dana karena dianggap mudah menyentuh hati masyarakat Indonesia. Wow. Ya. Kenapa yang dipakai selalu nama Palestina? Karena mereka tahu Palestina itu salah satu hal yang penting bikin orang Indonesia cepat tersentuh imbuhnya. Ahmed mengaku sempat menasihati sejumlah warga Palestina lain di Indonesia agar meninggalkan pekerjaan tersebut, namun nasihatnya tidak dihiraukan. Hingga berita ini ditulis, video Ahmed telah dihapus. Ahmed mengaku mendapat ancaman dari pemerintah setelah videonya viral. Aku take down videonya karena aku ada beberapa orang yang dari pemerintah yang hubungi aku dan mereka bilang masalah ini bakal ditindaklanjuti. Aku juga sangat berterima kasih atas perhatian dan kepedulian mereka terhadap isu ini, pungkas Ahmed dalam unggahannya. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita melihat dan juga bacakan beritanya, bahwa ada seorang warga Palestina yang menjelaskan terkait dengan donasi-donasi yang digaungkan oleh segelintir orang. Dan ya, tadi sudah kita dengar bersama, sangat disayangkan. Ya, kalau donasi dari Indonesia secara jujur dikirim di sana, maka sudah kota Gaza katanya sama seperti Singapura. Wow. Ya, jadi bagaimana pendapat saudara terkait dengan isu ini? Kiranya orang-orang tertentu terus dicerahkan melalui video ini, dan kita sadar bahwa tidak semua orang jujur terhadap negara Palestina. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan dan pendapat kita di dalam hal ini? Berkomentar di kolom komentar dan kirim komentar saudara. Komentar yang membangun dan mengedukasi kita semua. Demikian video sekali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. God bless you all.